Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan sahabat Abah Safwan Channel. Hari ini kita masih membahas masalah Corona COVID-19. Kenapa ini nggak pernah habis-habisnya, nggak pernah putus-putusnya, dan ini terus dibicarakan sampai hari ini. Saya ingin memberikan informasi kepada sahabat Abah Safwan bahwasannya mulai hari ini virus corona telah berakhir, ya, tidak ada lagi virus corona. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Virus corona itu tergantung pada diri kita sendiri. Jika kita memikirkan secara terus-menerus masalah corona, maka virus corona itu tidak akan pernah hilang. Jadi bagaimana kita menghilangkan virus corona di dalam diri kita, di dalam kehidupan kita? Perlu saya sampaikan di sini, ya. Virus corona itu tergantung kepada diri kita sendiri. Kalau kita takut dengan virus corona, maka virus corona itu setiap saat ada. Dan ingat, pada saat kita memikirkan virus corona secara terus-menerus, dan virus corona itu kita takuti, maka kemungkinan besar kita bisa saja kena virus corona itu sendiri. Jadi bagaimana agar virus corona itu tidak hadir dalam kehidupan kita? Yang pertama, kita harus yakinkan diri kita sendiri. Kita akan terhindar dari virus corona jika yang pertama kita mampu menjaga diri kita. Menjaga diri kita itu dalam bentuk apa? Yang pertama, kita gunakan masker. Yang kedua, kita menghindari kerumunan. Yang ketiga, kita menghindari selalu berada di tempat umum. Yang keempat, tetap jaga jarak. Yang kelima, kita cuci tangan. Yang keenam, begitu sampai rumah, segera buka baju, kita mandi bersih-bersih, insya Allah kita bisa terhindar dari virus corona. Jaga imun tubuh, jaga makanan kita. Jika kita mampu menjaga ini semua, virus corona tidak akan pernah hadir dalam diri kita, insya Allah. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan, itu bisa saja terjadi pada diri kita. Pernah nggak kita memikirkan sesuatu, kita merasakan sesuatu, tiba-tiba apa yang kita pikirkan dan apa yang kita rasakan itu benar-benar terjadi dalam diri kita. Itu dikatakan dalam sebuah ilmu neuroscience. Jadi apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita katakan itu akan terjadi pada diri. Menurut ilmu neuroscience, 85% kehidupan kita apa yang kita pikirkan. Kemudian 15% itu adalah dari alam bawah sadar kita. Jadi ingin saya ingatkan kepada kita semua, marilah kita berpikir hal-hal yang positif saja. Hindari pemikiran hal-hal yang negatif. Karena apa? Apapun yang kita pikirkan itulah yang akan terjadi. Di dalam kehidupan kita berlaku hukum the law of attraction, hukum tarik-menarik. Ini merupakan sunatullah yang berlaku di alam semesta. Jadi apapun yang kita pikirkan dan itu bisa terjadi. You are what you think. Apa yang Anda pikirkan, maka itulah yang terjadi. Selalulah berpikir positif dan jangan pernah berpikiran negatif, membelenggu otak Anda. Ini bisa saya jelaskan di sini, seumpama ada seekor gajah yang sejak kecil kakinya dirantai. Jadi anak gajah ini kakinya dirantai. Dia menyusu oleh ibunya. Kemudian setiap jam 8, jam 9, gajah induk yang habis menyusukan anaknya ini, dia akan pergi ke hutan bekerja, menarik kayu-kayu besar yang dipotongin oleh para petani. Kemudian menjelang sore hari, gajah ini pulang, kembali menyusukan anaknya. Hidup ini terus berlanjut bertahun-tahun dan bahkan sampai 5-6 tahun. Si gajah ini terus kakinya dibelenggu, kemudian dia menyusu sama induknya. Dia menangis, dia meronta, ya, tapi gajah ini tidak bisa berbuat apa-apa. Kenapa? Karena kakinya dirantai. Dia beronta, dia kejar ibunya, tapi karena kakinya dirantai, dia nggak bisa pergi kemana-mana. Dia hanya berputar di situ-situ aja. Paling jauh si gajah itu hanya bisa 5 langkah dari tempatnya yang dirantai. Tidak lebih dari itu. Setiap dia berjalan, kakinya terikat oleh rantai. Ini kehidupan berlanjut terus. Kemudian pada saat gajah yang induk tadi selesai bekerja di hutan, mengangkat balok-balok kayu, dia kembali menyusukan anaknya. Akhirnya terbentuklah pola pikir di otak si anak gajah ini.
Yang dari kecil dan sampai besar, dia hanya mampu berjalan hanya 5 langkah. Kemudian dia tidak bisa memutuskan rantai ini, karena tenaganya tak kuat, rantainya cukup besar. Sering perjalanan waktu, si anak gajah menjadi tumbuh besar, menjadi seekor gajah yang cukup dewasa, cukup besar. Namun yang ada di pikirannya, dia tidak bisa jalan lebih dari 5 langkah, karena kakinya terrantai. Padahal secara logika, seandainya gajah ini berjalan dengan kekuatan tenaga penuh, ini rantai akan putus. Tapi karena otaknya sudah terbentuk sedemikian rupa, sehingga si gajah tersebut tidak bisa melangkah lebih dari 5 langkah. Inilah yang terjadi. Jika kita berpikiran sempit, kita berpikiran hanya itu-itu saja, kita berpikir tidak berkembang kemana-mana, maka kita tidak bisa melakukan berbagai macam hal. Inilah yang pertama yang perlu saya ingatkan. Kemudian yang kedua, tadi saya katakan bahwasanya apapun yang kita pikirkan, maka itulah yang akan terjadi. Di sini saya ingin mengisahkan Rasulullah pada saat itu mendatangi seorang masyarakat yang sedang mengidap penyakit demam. Kemudian Rasulullah berkunjung ke tempat tersebut, terjadilah dialog. Ditanya sama Rasulullah, kenapa Anda? Oh, saya demam Rasulullah, demamnya cukup tinggi. Kemudian Rasulullah berpesan, ya insya Allah mudah-mudahan kau segera sembuh. Didoakan sama Rasulullah. Tetapi masyarakat ini mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, demam ini demam tinggi. Kalau ini dibiarkan terus, akhirnya nanti bisa menuju kematian. Maka Rasulullah mengatakan kepada masyarakat tersebut, apa yang Anda pikirkan, apa yang Anda rasakan, dan akhirnya bisa seperti itu. Karena si masyarakat tadi mengatakan, kalau ini dibiarkan terus, demam tinggi dibiarkan terus, akhirnya dia bisa meninggal dunia. Karena dia berpikir meninggal dunia, maka Rasulullah mengatakan, apa yang kau pikirkan, maka itulah akan terjadi. Hadis riwayat Ahmad. Seperti yang saya katakan tadi, apapun yang kita pikirkan, maka itulah yang akan terjadi. Jika kita berpikir sakit, maka kita akan sakit. Jika kita berpikir gembira, maka kita akan bergembira. Jika kita berpikir hal yang positif, maka positif jugalah yang akan terjadi. Jadi dalam hal ini saya ingin mengajak kita semua, marilah kita berpikir secara positif. Maka positif juga yang akan keluar dari dalam diri kita, yang ada dalam diri kita, sehingga kesuksesan itu akan kita raih. Nabi Muhammad SAW berkata, jika seorang hamba mengucapkan la haula wala quwata illa billah, kemudian Allah berseru, hai para malaikat, kalian lihat, dia sudah menyerahkan segala urusannya kepadaku. Berpikirlah yang baik-baik, bertindaklah yang baik-baik, maka yang baik-baik itu akan datang kepada kita. Baiklah sahabat Abah Safwan Channel, saya ingin mengingatkan apa yang saya sampaikan tadi. Apapun yang kita pikirkan, maka itulah akan terjadi. Jika kita dihantui rasa ketakutan dengan virus corona, maka virus corona itu akan datang kepada kita. Namun apabila kita berusaha mencegah virus corona hadir dalam kehidupan kita, maka virus corona itu tidak akan pernah hadir dalam diri kita. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, hindari keramaian. Kemudian makan yang cukup, hal-hal yang bergizi, vitamin yang cukup, jauhi kerumunan-kerumunan, hindari selalu keluar dari rumah, berada di tempat umum. Jika Anda bisa menjaga ini semua, maka virus corona tidak akan pernah hadir dalam diri kita. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.